Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para siswa sekalian? Semoga pada semester 2 ini setelah liburan panjang lebih bersemangat dalam belajar. Insya Allah. Okay? Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Walaupun buku panduannya belum sempat dibagikan, kita akan lanjut ke bab baru, yaitu tentang organisasi kehidupan. Nah, tingkatan-tingkatan kehidupan. Nah, makhluk hidup kita itu terdiri dari sistem organ. Sistem organ sendiri terdiri dari organ-organ. Organ-organ sendiri terdiri dari jaringan-jaringan. Dan jaringan-jaringan itu terdiri dari sel, sehingga sel itu yang paling kecil dari sistem makhluk hidup. Nah, apa itu sel? Kita baca lebih lanjut. Sel yaitu makhluk hidup terkecil. Makhluk hidup terkecil disebut dengan sel. Nah, gambaran sel ini seperti ini ilustrasinya. Nah, itu ilustrasinya sel seperti ini. Ada inti sel, ada pendukung-pendukung kehidupan dalam sel. Jadi sel itu bisa hidup, dan terkecil kehidupan yang terkecil itu ada di tingkat sel. Apa saja bagian-bagian ini? Ini itu fungsinya tentu seperti mendukung makhluk hidup. Ada kulitnya, selaputnya, ini untuk melindunginya. Kemudian intinya, kalau kita ilustrasinya kepalanya, kemudian sitoplasmanya, badannya, itu terdiri dari sintesis ribosom. Ribosom itu untuk sintesis protein, untuk mencerna makanan. Kemudian mitokondria itu untuk pernapasan, respirasi, untuk pernapasan. Dan badan Golgi itu ekstreksi, untuk mengeluarkan zat sisa. Kemudian ada retikulum endoplasma, dan vakuola itu lubang di dalamnya. Kemudian ada kloroplas itu tempat klorofil sebagai tempat zat warna. Ini bagian-bagian sel. Nah, ada sel tumbuhan atau ada juga sel hewan. Sel tumbuhan sama sel hewan itu ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Ini nanti bisa dicermati ya ini ya. Ini tolong digambar sel hewan dan tumbuhan itu digambar ya di buku tulis. Ini sel tumbuhan ini nanti digambar dan bagian-bagiannya apa. Kemudian sel hewan itu digambar dan bagian-bagiannya apa sebagai tugas untuk pertemuan pertama di semester genap ini. Nanti kamu bisa cermati ciri-ciri sel tumbuhan itu ini, ada 15 ini, dan sel hewan itu segini. Maka kamu cari persamaannya dan bisa dicari juga perbedaannya, sehingga bisa menentukan kalau lebih bagus ya. Nah, kemudian kumpulan sel-sel itu membentuk jaringan. Jadi sel-sel yang banyak itu membentuk jaringan. Ini sel-sel yang banyak itu membentuk jaringan. Nah, kumpulan beberapa sel bentuk dan fungsinya sama nanti membentuk suatu jaringan. Apa itu contohnya jaringan? Ada jaringan epidermis, meristem, pengangkut, dan seterusnya. Ini contoh jaringan pada daun. Daun kalau dipotong kemudian dilihat dengan mikroskop, ini bagian atasnya kutikula, lapisan ini yang agak mengkilat itu. Kemudian di bawahnya ini ada epidermis. Ini terdiri dari beberapa sel ya. Kemudian polisade ini ada penyokong ini atau sponnya ini. Kemudian ini stomatanya. Maka ini terdiri dari kumpulan beberapa sel. Yang bentuknya sama itu disebut dengan jaringan. Ini jaringan. Ini juga jaringan. Ya, beberapa sel ini. Kemudian contoh lagi pada batang. Batang kalau dipotong kemudian diamati, ini terdiri dari beberapa sel-sel yang banyak. Di bagian tepi ini ada epidermis, yang di dalamnya endodermis, dan seterusnya. Itu nanti ya. Nah, pada hewan contohnya jaringannya ada jaringan kulitnya juga. Jaringan kulit gitu, di permukaan kulit. Di tempat kita juga ada di kulit itu seperti ini. Kemudian di dalamnya ada otot. Ada otot itu terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kita detailnya bedanya otot polos, lurik, dan jantung seperti ini. Otot polos itu di organ dalam. Otot polos itu di organ dalam pencernaan. Ini di pencernaan ya. Ada di peredaran darah dan juga ini ya. Nah, otot polos itu bentuknya tidak beraturan, intinya cuma satu, kemudian berada di tengah intinya. Cara kerjanya lambat, di pencernaan itu lambat. Nah, bekerja tanpa sadar. Kita makan, kita tidur,
eh, tetap makanannya tetap mengalir di saluran pencernaan dan waktunya lama, bentuknya polos. Ini ciri-ciri otot polos. Kemudian kalau otot lurik itu melekat pada rangka, pada jari-jari tangan, kaki, dan sebagainya. Bentuknya beraturan, jumlahnya banyak, dan dia bekerja dengan sadar. Karena bekerja dengan sadar, maka dia kontraksinya sebentar, terus kemudian capek. Bentuknya ini lurik. Berikutnya yaitu otot jantung. Kalau otot jantung hanya berada di jantung, beraturan, ada satu inti, kemudian bekerja tidak sadar. Jantung kita tetap bekerja walaupun kita tidur, ya, kalau kita belajar nggak sadar tetap bekerja. Kemampuannya sedang dan bentuknya lurik. Jadi ini jantung itu gabungan antara polos sama otot lurik. Oke, kemudian ada jaringan saraf. Nah, saraf untuk menyampaikan impuls kita ke saraf otak ini, ya. Besok kita pelajari di kelas 9 kalau untuk jaringan saraf ini, insya Allah. Kemudian ada jaringan ikat. Ini yang menempel pada tulang untuk menggerakkan tulang. Dan yang terakhir adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu pada tulang itu sendiri. Jadi tulang itu terdiri dari tulang rawan, ya. Ada tulang keras juga. Ini untuk menyokong tubuh kita bisa tegak itu karena ada tulang. Ini, ya. Oke, kita cukupkan pelajaran kali ini. Silahkan cari referensi di tempat lain juga boleh. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, berdoa, dan selalu istirahat yang cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.